Tapi saya tidak akan pernah tahu tantangan apa yang saya hadapi kalau saya tidak melangkah. Kalau saya hanya berdiri di titik sekarang, tidak tahu di depan 1 meter, 2 meter, 1 kilo di depan ini ada apa kalau saya tidak memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Siti Lutfia, owner Superfood. Superfood bergerak di bidang kuliner, usaha UMKM khususnya untuk camilan. Tidak semua camilan saya produksi, hanya beberapa tertentu, diantaranya samosa, kacang disco, panada, pastel, mantau, dan lain-lain. Superfood ini berdiri sudah dari Januari 2024, kurang lebih setahun yang lalu. Sebenarnya pernah berjualan di tahun 2015, namun karena satu dan lain hal akhirnya berhenti di tahun 2016 dan baru memulai kembali di 2024 kemarin. Yang menginspirasi buka usaha di bidang ini pada waktu itu karena satu-satunya saya merasa skill yang saya punya adalah ya di kuliner ini. Terus kenapa saya memilih produk terutama samosa? Saya melihat samosa di Samarinda itu masih yang minim banget ya, bahkan untuk di kalangan teman-teman saya sendiri banyak yang tidak tahu samosa itu apa. Jadi saya merasa itu adalah peluang untuk saya memilih produk itu untuk bisa dipasarkan lebih luas. Perjalanan bisnis saya dimulai dari yang tahun kemarin ya, 2024 ya cukup lambat saya merasa seperti itu karena memperkenalkan produk samosa ini ke umum juga ternyata tidak mudah seperti yang dibayangkan. Pada umumnya mereka tidak tahu samosa itu apa, bahkan bertanya ini isinya apa, ini terbuat dari mana. Ya udah, itu berarti tantangan saya memperkenalkan samosa itu merupakan makanan camilan dari Timur Tengah atau dari Asia Selatan. Untuk samosa saya punya 3 jenis. Ini ada yang stikernya merah, ini adalah samosa daging kare. Ini samosa daging karenya terbuat dari apa? Isiannya dari daging dan kentang yang kemudian dilengkapi dengan bumbu-bumbu rempah rasa kari. Oke. Terus yang kedua ada yang stiker label biru ini ayam kare. Kurang lebih sama seperti daging, ini adalah campuran antara daging ayam suwir atau kadang juga dipotong kotak yang dicampur dengan kentang rebus, terus dilengkapi dengan rempah kare. Oke, dan yang ketiga ada stiker label hijau, ini adalah campuran ikan tuna dengan sayur. Sayurnya ini wortel dengan daun bawang. Kalau untuk di tempat saya dilahirkan dan dibesarkan di suku Mandar, ini adalah yang menjadi ciri khas makanan di sana. Namanya sambusa. Jadi awal saya memilih samosa karena memang rasa dari kecil yang pernah saya rasa adalah ini. Dan saya sangat jatuh cinta dengan rasa ini. Oke, terus yang keempat, selain samosa saya juga punya produk mantau. Saya mencoba bagaimana saya bisa mempunyai produk lokal, jadi bukan hanya produk dari luar. Nah, mantau ini kan oleh-oleh khasnya Balikpapan ya, selama ini kita kenal seperti itu. Saya pengen menjadikan mantau ini oleh-oleh Nusantara. Oke, terus ada lagi pastel super. Kalau pastel ya sebagian besar orang tahu lah ya. Isiannya campuran dari sayur, ayam, dan telur. Oke, terus salah satu produk andalan saya yaitu ini, ada kacang disco. Punya 3 varian juga, original, daun jeruk, dan pedas. Untuk semua produk saya, alhamdulillah sudah bersertifikat halal semua. Mulai dari kacang disco, samosa, pastel, panada, mantau, alhamdulillah sudah proses halal. Pengurusannya itu dimulai dari tahun 2024 dan di situ pula saya bergabung dengan komunitas Wadah Halal, bertemu dengan teman-teman UKM.
Tantangan terbesar yang saya hadapi selain memperkenalkan samosa ya di penjualan ya. Penjualan karena saya masih bergerak sendiri pada waktu itu. Jadi ya untuk saat itu ya masih hanya melalui teman ke teman. Misalnya di perkumpulan arisan, perkumpulan teman-teman kantor. Jadi ya marketingnya ya hanya sebatas itu aja. Untuk keluar itu belum berani pada saat itu, tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu produk saya bukan hanya ada di Palaran, sekarang juga sampai ke Samarinda Kota. Kenapa saya memilih superfood? Superfood itu awal mulanya saya di 2015 itu karena samosa ya. Saya mau ngambil yang simple aja, mau yang ngambil premium juga takut terlalu ketinggian, ya udah saya ambil yang tengahnya super. Nah, kalau untuk biar memudahkan, jadi satu nama bisa untuk semua. Jadilah samosa super, pastel super, panada super. Nah, kenapa kacang disco Adi ini berbeda? Karena munculnya samosa dengan kacang disco juga memang berbeda waktu. Kacang disco pada saat itu kita belum ada kata super karena saya mau yang simple juga. Siapa ya? Oh ya udah, karena kebetulan waktu itu juga dipasarkan di tempatnya suami bekerja. Ya udah saya pakai nama Adi. Nah, pada saat pengurusan segala sertifikat halal, PIRT, dan itu pun juga lebih duluan si kacang disco ini daripada yang samosa, pastel dan teman-temannya. Nah, pada saat pengurusan karena nama Adi yang ada di sertifikat itu ya udah nama Adilah yang kemudian kita teruskan aja. Ya, teman-teman UKM memang semakin banyak ya. Tapi kita selalu dikuatkan satu sama lain. Rezeki itu pasti ada punya masing-masing. Ya, terlebih saya yakin karena saya masih sendiri yang pegang samosa. Saya yakin saya akan punya rezeki sendiri untuk produk ini. Strategi pemasaran saat ini kita ambil yang termudah aja. Saat ini digital marketing. Saya memilih WA dengan Instagram. Untuk pilihan yang lain juga banyak. Sudah ada Shopee, TikTok, jualan di TikTok gitu ya. Mungkin kami akan merambah ke sana. Untuk saat ini cuma di WA dengan Instagram, alhamdulillah ya cukup untuk membuat saya senang lah permintaan di dua medsos tersebut. Saat ini saya masih mengerjakan sendiri, dibantu dengan satu karyawan, tetangga sekitar di dekat rumah. Saya sih berharapnya dengan usaha saya semakin berkembang sehingga bisa membuka lapangan kerja yang untuk orang banyak, terutama orang sekitar sih. Modal usaha waktu awal memulai itu kurang lebih sekitar 5 juta. 5 juta itu ya udah melingkupi segala alat ya. Karena untuk kuliner ini kita sebagai pemproduksi sangat-sangat harus dibantu oleh alat. Omset saat ini kurang lebih sekitar antara 4-5 juta per bulan. Saat ini untuk saya lewat online bisa di WA 0811 5588425 atau di Instagram Superfood FS, Superfood ZF. Kalau untuk kacang disco dengan samosa ada juga oleh UKM Center. Untuk kacang disco sendiri ya ada di UKM Center dan samosanya ada di koperasi. Kegagalan terbesar yang pernah saya alami itu di awal pertama sekali buka itu di 2015. Nggak tahu kenapa hari itu kok nekat ya sampai sewa toko. Padahal baru bisa membuat samosa, baru bisa membuat pastel gitu ya. Tapi sudah nekat membuka toko. Dan toko itu ya hanya berjalan kurang lebih 4 bulan kurang kalau nggak salah. Saya lupa, sekitaran itu 3-4 bulan. Sesuai sewa toko ya, kalau nggak salah sekitaran itu. Dan karena pada waktu itu memang pengetahuan saya tentang bisnis sangat kurang, ya banyak hal yang terjadi. Penjualan macet, produksi macet, dan mengerjakannya pun sendiri jadinya saya juga tidak mampu gitu ya. Terus yang keempat, keuangan saya terganggu. Akhirnya ekonominya
turun, keuangan keluarga terganggu, ya akhirnya kita tutup toko. Dari situ saya belajar, memang kalau untuk memulai bisnis itu ya bukan hanya butuh skill bagaimana bisa membuat sesuatu, tapi juga pengetahuan bagaimana memanage untuk usaha itu sendiri. Ketahui apa yang menjadi kelemahan kita, ketahui apa yang menjadi kelebihan kita. Ya karena saya bisanya hanya bikin ini, ya udah saya kan coba fokus di produksi ini. Nah, kelemahan saya adalah di marketing dengan teknik penjualan lah ya. Nah, di situ perlahan-lahan saya mulai belajar dari waktu ke waktu bagaimana sih mempelajari digital marketing ini. Motivasinya saya tidak ingin gagal. Karena saya sudah pernah gagal, saya tidak ingin lagi gagal, jadi saya harus berusaha bagaimana saya mengembangkan usaha ini, bagaimana saya bisa mempekerjakan orang-orang di sekitar saya. Kenali apa yang menjadi kelemahan kita, untuk kemudian kita bisa mengembangkan, membuat inovasi, solusi dari semuanya itu agar bisa menjadi lebih baik. Pertama kali jualannya itu kan di 2015. Nah, karena ya berbagai hambatan ya, karena merasa kekurangan segala macam, akhirnya ya tutup kurang lebih di perjalanan 3-4 bulan. Ya salah satu faktor pada saat itu tutup adalah ya goncangan ekonomi di keluarga ya. Nah, pada waktu itu akhirnya ya yang terfikir bagaimana bisa mengatasi masalah pada waktu itu adalah bekerja. Menutup usaha kemudian bekerja di tempat lain. Ya, dan pada saat itu bekerja di tempat lain, menjadi karyawan sampai di tahun 2019. Pada saat itu ngobrol dengan suami, gimana masih pengen buka usaha atau menikmati menjadi karyawan. Pengen dong punya usaha sendiri, saya nggak mau selamanya jadi karyawan. Akhirnya ya udah, apa yang harus kita lakukan agar kita bisa memulai usaha ini kembali. Nah, kita mulai rincikan, salah satunya adalah saya butuh alat-alat yang bisa membantu usaha saya. Karena salah satu faktor juga pada waktu itu berhenti selain ekonomi adalah faktor fisik. Kondisi kalau di kuliner itu fisik harus kuat, ya. Fisik harus kuat, sementara saya tidak mampu untuk itu kalau semuanya dikerjakan secara manual. Ya udah, kita rincikan, kita mulai ya udah kita beli alatnya ya satu persatu di 2019 itu sampai di 2023. Di 2023 kita ngobrol lagi, gimana, apakah masih mau bekerja atau mau segera memulai usahanya. Untuk alat-alat yang diperlukan juga sudah terpenuhi satu persatu. Ya udah, kita diskusikan, udah cukup, kita mulai aja di 2024. Jadi saya berhenti di Oktober 2023, ada jeda 2 bulan saya istirahat. Awal Januari start masuk UMKM. Kalau memutuskan resign dari pekerjaan itu juga memang hal berat ya, karena istilahnya kalau kita sebagai karyawan itu sudah berada di zona nyaman, ya. Tapi keinginan untuk menjadi seorang wira swasta atau usahawan itu lebih kuat. Jadi tekad yang itulah yang membuat saya harus bisa, karena meskipun di depan saya tidak tahu hambatannya apa ketika menjadi seorang usaha, ketika seorang menjadi pebisnis atau usaha lah ya, apalagi kalau kuliner kan masih kecil. Tapi saya tidak akan pernah tahu tantangan apa yang saya hadapi kalau saya tidak melangkah. Kalau saya hanya berdiri di titik sekarang, tidak tahu di depan 1 meter, 2 meter, 1 kilo di depan ini ada apa kalau saya tidak memulai. Ya udah, saya bismillah dengan juga support dari suami dan keluarga. Dan pelan-pelan kita mulai kembali usaha ini.